Oke guys, jumpa lagi di channel update. Kali ini ada berita yang menarik ya teman-teman. Dan ini penting banget untuk kita bahas. Dan saya harap ini juga akan semakin luas ya. Buat kita semua untuk mencari tahu kebenaran yang sebenar-benarnya. Fakta yang sebenarnya. Jangan sampai kita hanya termakan oleh statement atau pendapat dari seseorang yang mungkin bisa saja itu ujung-ujungnya menjadi berita hoax. Dan memang harus seperti itu semestinya di zaman teknologi yang sudah super canggih ini. Dengan begitu mudahnya kita bisa mendapatkan informasi apapun. Dengan begitu mudahnya kita bisa mencari tahu tentang fakta-fakta ataupun data-data yang kita butuhkan untuk membandingkan dengan sebuah statement atau pendapat atau berita yang kita terima, termasuk statement yang dikeluarkan oleh Rieke Diah Pitaloka dalam acara podcast Akbar Faisal kemarin, yang menurut saya ini akan penting dan saya berharap kita semua juga sama-sama menggali dan mencari tahu fakta yang sebenarnya. Apakah betul seorang Jokowi itu tidak butuh ideologi? Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Nah guys, kalau kita lihat thumbnailnya, judulnya, ini lucu ya. Rieke Diah Pitaloka ditegur Jokowi. Kata Jokowi, ideologi itu tidak penting. Kalau saya baca dari thumbnailnya saja, ini jujur ya, saya agak geli dan lucu lah melihatnya ya. Saya kalau ada di posisi Pak Akbar pada saat itu, saya akan langsung lebih dalam lagi untuk mencari tahu dan bertanya, kok bisa gitu seorang Presiden Jokowi ya, yang pada saat itu masih satu perjuangan, satu partai dengan Anda, kok bisa dengan entengnya mengatakan bahwa dia tidak butuh ideologi, apalagi dia seorang presiden. Lalu saya akan lanjut lebih dalam lagi bertanya, memangnya ideologi macam apa yang kalian bahas pada saat itu, sehingga kalau memang benar pada saat itu Jokowi mengatakan tidak butuh ideologi, memangnya ideologi macam apa yang kalian bahas? Apakah yang kalian bicarakan itu adalah ideologi tentang partai Anda? Atau, tapi tidak mungkin ya. Tapi ini gak mungkin. Apakah yang kalian bicarakan itu adalah ideologi tentang Pancasila? Saya rasa itu terlalu berimajinasi ya. Kalau memang ideologi Pancasila itu yang dimaksud oleh Rieke. Oke guys, kita lihat dulu video pernyataan dari Rieke Diah Pitaloka ini. Bahkan ketika Pak Jokowi misalnya harus menjawab bahwa keputusan politik dia hari ini, termasuk meninggalkan seluruh nilai dan masa lalu bersama PDIP itu adalah sebuah keputusan politik untuk sesuatu yang lebih besar, itu pun tidak bisa kau pahami. Saya bisa memahami karena saya pernah diomelin di istana. Pertama kali saya ke istana, dan itu setelah itu saya tidak pernah lagi ke istana. Karena dibilang kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Kita tidak butuh ideologi gitu, kita hanya bekerja. Nah, saya orang yang tidak menghakimi orang lain. Ketika beliau berstatement seperti itu, berarti saya merasa itu tadi, kita nggak bisa bareng. Kita bukan kawan ideologis, karena yang bisa menyatukan kita adalah perjuangan ideologi. Kalau bagi saya ya, perjuangan ideologi itu apa sih gitu kan? Orang mengatakan, yaitu mewujudkan Indonesia mereka bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan konstitusi kita. Ya, kalau prinsip itu kemudian dikatakan, saya nggak tahu alasan beliau waktu itu mengatakan itu, tetapi itulah terakhir saya bertemu. Kamu tidak mencoba mendebatnya waktu itu bahwa tidakkah Bapak diusung oleh PDIP dan orang PDIP, dan kemudian PDIP itu adalah partai yang dengan gagah perkasa mengatakan kami partai ideologis. Kau tidak sedang mendebatnya waktu itu? Menurut saya apa yang seseorang itu kan
cogito ergo sum ya. Jadi apa yang dia pikirin. Jadi kalau itu diucapkan mungkin tidak di dalam satu pertemuan yang sebetulnya cukup resmi meskipun kita tadinya bersahabat sekali. Tapi saya tidak menghakimi ya, karena itu pilihan Pak Jokowi dan ini pilihan saya begitu. Saya tidak bisa memaksa orang untuk berada di perspektif yang sama dengan saya. Apalagi kalau orang itu tadinya jalan bareng terus memutuskan untuk tidak jalan bersama, itu kan hal prinsip, Bang. Menurut saya itu hal prinsip begitu. Jadi ketika itu saya baru cerita di sini aja loh. Sebenarnya aku nggak mau cerita, tapi saya sangat menghargai pilihan setiap orang di dalam berpolitik dan setiap pilihan itu juga sepaket dengan resiko dan tanggung jawabnya begitu. Dan saya selalu mengatakan setidaknya kembali pada diri saya, harta dan jabatan itu tidak dibawa mati. Nah guys, berikut kita akan baca komentar para netizen tentang statement yang disampaikan oleh Rieke ini. Dalam kapasitas pemimpin atau di lingkaran pemimpin, ideologi sudah tidak perlu dibicarakan, tapi dikerjakan. Komentar dari Andi ya. Kita lihat teman-teman, kata dikerjakannya pakai huruf kapital, huruf besar semua, yang artinya ini penegasan. Dan itu terbukti dari video yang tadi kita lihat. Bagaimana dengan tegas dan lantang, Jokowi mengatakan kepada rakyat semua bahwa negara Pancasila sudah final, tidak perlu dibicarakan lagi. Makna yang terkandung di balik kalimat Jokowi itu, menurut saya, mungkin selama ini Jokowi udah capek, udah bosen lah sama orang-orang yang selalu membicarakan masalah, selalu berbicara masalah keadilan sosial. Faktanya kita lihat, pendapat masyarakat DKI Jakarta pada masa Anies menjabat, bagaimana itu? Kita ingin agar keadilan jangan lagi hanya jadi kalimat. Keadilan itu adalah unsur penting dalam penyusunan kebijakan. Semua kebijakan-kebijakan yang dibuat harus mencerminkan prinsip terlaksananya keadilan. Itu bukan kata Anies, bukan, ini perintah konstitusi. Badan Pusat Statistik juga mencatat di era Pak Anies, kemiskinan DKI meningkat dari 3,78% pada saat Pak Anies dilantik atau 2017 menjadi 4,61% pada saat Pak Anies lengser atau 2022 yang lalu. Dan hal yang paling kita bisa rasakan dan lihat adalah bagaimana Pak Jokowi itu mewujudkan nilai Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang Jokowi wujudkan, yang salah satunya bisa kita lihat adalah dengan diberlakukannya ya harga BBM yang ada di Papua dengan yang ada di Jawa. Dengan pemerataannya pembangunan yang tidak hanya Jawa sentris saja. Ya. Dan dengan pembagian bantuan sosial kepada orang-orang yang memang saat ini sedang membutuhkan, sekalipun itu memang belum sempurna. Masih banyak faktanya yang terjadi di lapangan, tapi setidaknya menurut saya Jokowi sudah berusaha untuk melakukan hal tersebut. Ini legasi apa yang mau kita bawa mati? Apa kerennya sih jadi pejabat? Satu legasi yang tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat Indonesia pada masa Presiden Jokowi adalah di mana negara Indonesia bukanlah negara yang dipandang sebelah mata lagi. Di tangan Jokowi, Indonesia sekarang menjadi perhatian publik. Di tangan Jokowi, Indonesia menjadi negara yang penting, dan itu bisa kita lihat secara simbolis pada saat beliau menghadiri acara-acara yang memang secara langsung bertemu dengan para pimpinan dunia. Kita lihat secara simbolis saja, pada saat berfoto dan duduk, beliau memang spesial tampaknya. Dan berikutnya, legasi juga yang tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat Indonesia adalah dengan diwujudkannya nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang sudah Jokowi lakukan, sekalipun sekali lagi memang belum sempurna. Dan tampaknya buat Rieke memang Anda mungkin lupa ya, bahwa pada masa
Presiden Jokowi juga, ideologi Pancasila itu begitu diagungkan dengan membuat pengurus BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang kebetulan ketuanya juga salah satunya adalah Ibu Megawati. Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri kembali menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP. Presiden Joko Widodo melantik Kepala, Wakil Kepala, dan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila periode 2022-2027 di Istana Negara pada Selasa siang tadi. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Jangan kita lagi. Payung hukumnya jelas, TAP MPR jelas. Kalau kita masih goyang-goyang, miring-miring, hati-hati, asing yang seneng.